Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Faslun fi bayani najasati wa izalatiha. Ini satu pasal menerangkan beberapa najis dan cara menghilangkannya. Nah, menghilangkan di sini hilang agar suci. Agar menjadi suci tempat yang dinajisinya. Wa hadzal faslu madhkurun fi ba'din nusakhi qubaila kitabis shalah. Ini pasal disebutkan pada sebagian salinan sebelum sedikit daripada kitab salat. Ada yang ini tak antara kah? Imbah ini apa pulang? Imbah ini apa babnya pulang? Imbah kitabun najasah nih apa pulang? Faslun fi bayanin najasat apa pulang banyak? Nah, kenapa? Wah, ya. Nah, betul lah. Selesaikan kisahnya lah. Jadi kan ada mandak imbahkan masalah haid dulu lah. Hanya masalah najis. Ada ini najis lah, masalah haid. Nah, itu kan dari anunya. Nah, apa jalan tangannya? Sunannya tah. Wa najasatu lugatan asyai'ul mustaqdar. Najis itu pada bahasa ada sesuatu yang kotor, sesuatu yang dianggap kotor, menjijikkan. Itu bahasa secara umum. Najis nih aja. Ya, kalau yang bicara secara bahasa kotor kan najis itu kotor. Apa aja yang kotor najis. Tapi ini kali kita pakai lah. Ini kita najis ini sudah jadi bahasa agama. Kalau bahasa asal najis itu apa aja yang kotor najis. Wa syar'an pada syariat kullu ainin adalah setiap benda haruma tanawuluha haram mengkonsumsinya, makan, minum atau dihisap. Alal itlaq secara umum, banyak atau sedikit haram. Najis tah dimakan atau diminum, jadi dikonsumsi lah. Haramnya itu halatal ikhtiyar, ketika tidak darurat. Nah, kalau nyata burung darurat pas air makan. Kisah orang di tengah hutan bila kada makan bangkai mati. Nah, pas saya makannya nyelamatkan kehidupannya. Cuma ngaran makan tuh makan tuh salah kadernya aja kan. Pikiran apa? Kada bacang pematian. Amu makan pakai kanyangan boleh. Nah, tamu babi di hutan tampulo nih ya babi nih kan. Amunnya kada darurat kada boleh makan babi. Haram makan babi kan. Antan darurat makan babi ya. Oh nyaman kah babi ini soalnya aja. Lalu menambahi ya. Kanyang sadang dengan bertenaga sedoranya makan di masih haram. Nangaran darurat tuh seperlunya. Nah, itulah. Halatul ikhtiyar ma'asulati tamyiz, serta mudah membedakannya. Nyata kan samut berjalan di mana di nasi, samutnya hirang, nasinya putih, dimakan. Nah, disindok makan. Nyata bener kan makan najis. Jakanya samutnya putih warnanya kan mirip lawan apa? Lawan nasi. Nah, mungkin kada itu. Nyata hirang lang putih dimakan, aku tak makan je. Nyata memakan sing haja kan. Itu nyata ada haram hukumnya makan najis. Sama mati misalnya lah hidup kah. Nah, ini kan tapi kalau ketika tidak terbedakan, sulit membedakan, tak makan Pak. Dimaafkan aja. Nah, kayak misalnya di rambutan ada ulatnya putih. Tak makan. Nah, dimaafkanlah. Karena kan sulit membedakan. Atau di keju, ada ulat juga, warnanya kuning-kuning kayak keju juga kan. Nah, tak makan, dimaafkan. Nah. Jadi haramnya itu ketika mudah dibedakan. La lihormatiha, bukan karena dihormatinya. Haram dimakan benda itu karena terhormat.
Nah, itu kada najis benda tuh berarti. Berarti benda itu kada najis. Karena keharamannya itu ada hulat kan najis lah. Hulat itu ada najis kan? Hulat itu ada najis. Cuma menyasing aja dimakan, makan najis. Mun masih hidup, hulat itu kada najis. Jadi karena diharamkan memakan hulat itu karena apa? Karena kawa dilihat kan jelas bendanya tah. Namun ketika inya kada kawa dibidakan, nah tamakan juga dimaafkan lah. Bukan karena dihormatinya, ada benda itu haram dimakan karena terhormat. Apa ya? Bangkai manusia. Haram makan bangkai manusia. Tapi ketika haram memakan bangkai manusia, najis ke manusia adakah bila mati? Kada najis. Tadi mandi aja. Dimandi itu kemuliaan untuk manusia. Lah, bukan karena najis tapi karena kemuliaan. Jadi bangkai manusia kada najis. Bangkai iwak, bangkai bilalang kada najis mana? Jadi haram memakan bangkai manusia bukan karena najis tapi karena wala listiqdzariha, dan tidak pula haram itu karena kotornya. Nah, kotor badannya suci tapi kotor. Contohnya apa? Hingos, dahak. Yalah. Itu kotor mana? Tapi suci. Ada apa lawan kita burung karena hingos baju misalnya kan, hingos anak misalnya atau hingos ading misalnya kan, tapalit ka mukana mana? Kada apa? Ada najis kada? Atau apa dahaknya kalah? Tapalit ka mukana kan, bos sebenarnya ada najis kada? Karena itu kotor saja tapi kada najis. Sebutin lagi contohnya di kitab ini banyu mani. Banyu mani itu kotor ada? Kotor, menjijikkan. Itu haram dimakan. Haram dimakan. Karena apa haram dimakan? Karena kotor, bukan karena najisnya tapi karena kotor. Ya, jadi dahak haram dimakan. Hingos haram dimakan. Nah, banyu mani haram dimakan. Kenapa? Karena menjijikkan. Nah, kenapa tertawa? Adakah? Hintalo hayam pang aja, boleh dimakan aja. Hintalo hayam dimakan aja tambah sehat mana? Hintalo hayam dimakan tambah sehat aja. Hintalo manusia tapi dia sehat. Kesehatannya 40 kali lipat loh aja. Nah, haram dimakan. Wah, ada betakon. Aku juga betakon kemarin supan dia, nakon ibu menjelah aja. Adakah ikan biji pikir dia babnya? Apa hukumnya makan banyu mani? Haram toh. Nah, petah haram aja karena menjijikkan. Begitu pula dahak lawan hingos kan haram juga dimakan karena menjijikkan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kemungkinan besar banyu mani itu ketika keluar dia bersama dengan temannya yaitu banyu madhi. Banyu madhi itu kan lawan mani itu sifatnya kelakuannya itu kan efeknya dari efek yang kurang lebih sama aja. Kalau banyu mani itu keluar karena puncaknya sudah kan puncak syahwat. Kalau banyu madhi itu keluar ketika masih naik-naiknya tuh keluar banyu madhi. Banyu madhi itu ketika naik-naiknya syahwat keluar. Jadi kalau banyu mani itu puncaknya sudah. Jadi kan ibaratnya waktunya itu kan bila memparakan. Nah, sehingga kemungkinan besar banyu mani itu bercampur lawan banyu madhi. Banyu mani itu suci, banyu madhi itu najis. Tapi ketika campurnya makan banyu mani, tambahkan banyu madhi. Berarti makan najis. Jadi dua alasan. Pertama banyu mani itu kotor, menjijikkan. Yang kedua, dia kemungkinan besar bercampur dengan najis, lalu haram dimakan. Telah. Amun pang misalnya aja ambil berkat banyu deh hingos lawan dahak tuh ambil berkat. Tuan wali ada kisah guru Bangkai berarti kisah guru sekompol betakon dan guru sidin kan memarina sidin guru sama mulia guru parang arti ambil berkat tah arti tabarok tuh guru arti tabarok ambil berkat tuh tahu kasih nih kamna bangga di sidin ya di sidin ali sipak guruan itu tuh ambil berkat mana tagok kau tuh tagok dah ambil berkat soalah. Nah, dulu di Martapura tuh Habib Abdurrahman Barakbah. Ada kan beritanya sih beberapa tahun lewat dah. Sidin kan nambah doa sekompo aja untuk harnya lah. Nambah baca Fatihah umulan kan. Ada baca doa hawa aja tuha orangnya hawa gus sekompo gitu hawa. Lakukan tuha benar. Nang hawa ke berapa tuh? Nang ke 10, 11, 12. Hanya jam 4 sini kan berapa tahun aja wafatnya. Anggaplah 2-3 tahunan. Itu Habib Abdurrahman Barakbah tuh kan sini sembilan Jumat di Masjid Agung Al Karamah.
Kena santri-santri ini kan santri Darussalam ini lah. Bila sini mana bulek besalaman oleh, bila besalaman. Anda tandena, bangga. Anda bangga. Dari sini udah nang ambu-ambun tuh udahnya. Masa ai, bangga juru ilat kam. Nah, tangan itu kan bila sing kita isyarat dinto, juru ilat. Cuh sini. Karena udah sini dinto karena ilat kita kan tagok tadi. Ah, ini hukumnya bar. Maka kada haram gini, hukumnya sunat. Biar itu. Nah, gak habis tuha apa nggak itulah. Hakon sidin kan memberi anu nih. Anak cak nyata nah bangaan kan. Deh sidin bunukan nih. Santri Darussalam ini kan bangga tuh deh. Kada banyak kalau udahnya kan mampun aja. Tahun 99 tuh beri di majelis Abu Jagusuk itu nah. Itu makanan gembong. Majelis Maulid itu makanannya gembong. Jadi tuntung maulidan kan maknanya gembong. Tuntun maulidan berdiri sidin kan. Berdiri sidin di Murah Lawang. Bersalaman lagi nah begilir bersalaman berdiri sidin. Kan bersalaman do pareto kan bano. Santri-santri nang bersalaman do bersalaman. Nah, jadi kan gembong tadi ada kan nang inisiatif kan pondokan mungkin dari turun-temurun juga buat santri ini. Dikuyak gembongnya. Kuyak gembong kan. Sidin kan bersalaman nah. Kuyak gembong. Anu kan ka para untung sidin. Tuh sidin di sini. Karena juga udah sini kan makan gembongnya. Wah juga itu beri. Itu ambil berkat. Nah di kitab ini kan gak apa betul lah. Nah padahal kan tadi anu itu jenis nang kotor nah. Kotor kan untuk orang lain kan kotor. Tapi ketika ambil berkat itu hukumnya sunat. Kada haram. Nah telah. Li darariha. La listrik dariha. Bukan karena kotornya. Haram tuh bukan karena kotor tapi haram tuh memang dasar karena najisnya. Lidarariha karena wala lidarariha bukan pula karena memudaratinya, membahayakannya fi badanin pada badan, au akalin atau pada akal. Bila makan itu, minum itu lalu berpenyakit, orangnya gering. Nah, atau apa? Akalnya cacat. Akalnya cacat mana? Nah ini kan haram membahayakan badan dan akal haram makan. Tapi benda ini kada najis. Contohnya apa? Seperti tumbuh-tumbuhan nang berbahaya kan namang racun kan? Kayak batu kan tanah kan? Atau apa namang racun kan tanah tuh dimakan apa? Oh bisa nang rusak parut namang tanah. Atau batu dimakan bisa hancur parut mana? Tapi ada kejadian di TV orang Amiran orang mana kan berita lah. Nah, berita ada kai kan makan batu masih din. Soalnya lawas lima makan din. Orang zaman Jepang. Waktu sesakitannya orang kan kada bati makanan mana. Batu masih din. Makan batu kanjang parut, sampai makan din kan. Begini mencari nasi kan. Bilang soalnya kayak juga kalorinya kayak samben nang cor din. Jadi parut din kuat nih. Mun biasa makan batu tuh bisa kada berumur. Kuat para no usus din tuh hancur betul kan. Nah, jadi makan betul amat betul ini. Siapa nang akrobati Pak? Master limbat kah? Nah, limbat leh. Itu bisa makan betul juga. Masuk di kawah bisa deh. Panas tuh kan. Nah, bisa kawah lo betul juga deh. Nah, atau adanya kan ada keahlian profesionalnya kan. Kuda lumping itu kan kuda lumping makan apa kumpain makannya manusia kuda lumping bila sudah nang kesurupannya tuh jadi makan kumpain makan papaci dimakannya rakuk makan kuda lumping dah itu kayak ada detang orangnya deh kayak hantunya deh merasuk bila ada kesurupan aja apa ayah kuda itu bang apa aja disuruh makannya apa papaci dimakan berapa ada apa nya paku bisa dimakan dia boleh ada mungkin ada tuh dia minta di videonya bisa ada kita. Nah maka haram makan itulah. Tapi najis lebih betul lah. Karena najis lah. Atau nang paling tumbuhan nang beracun kan najis. Cuma kan tadi membahayakan manusia ketika dikonsumsi. Itu kadang mengakibatkan jadi najis. Kalau membahayakan kita. Atau naulah jadi mabok seperti apa ganja lah dan sebagainya. Dimakan atau diminum atau mabuk orang teler benda padat bukan benda cair lah benda padat maka itu kada najis juga tapi kalau benda cair najis nah, kayak minuman keras itu kan bendanya cair
Bila begini mabok, maka najis hukumnya benda kita. Karena cair. Ini itu najis. Minuman itu najis. Wa dakhala fil itlaq, masuk dalam kata-kata itlaq, kata-kata umum. Tadi kan banyak kasa ikit kah? Najis. Qalilun najasati wa katsiruha. Nah, ada kata-katanya lah. Sedikit atau banyaknya najis. Wa kharaja bil ikhtiyar, keluar kata-kata ikhtiyar. Nah, ketika lawan pada ikhtiar itu darurat, ad-daruratu darurat, maka darurat ini ada hukum najis. Dimaafkan. Fa inna tubihu tanawulan najasati. Darurat itu membolehkan mengkonsumsi najis. Nah, masa kadarinya tadi. Wa bisuhlati tamis, ini kata-kata pulang mudah dibedakan. Nah, ada haram juga nak. Apa? Aklud dudi, makan ulat. Al mayyitin yang mati fi jubnin di keju au fakih atau buah. Nah, buah apa rambutan deh atau buah apa kan ada ulat ini sudah matinya kita makan. Ada teh mata dimakan. Wanah widak dan semuanya. Nah, apa lagi lah? Atau samut nih. Samutnya halus sebenarnya kan di mana kan digembong. Makan bangka bibir langsung. Pokoknya betukan lah bibir bangka lawannya. Apa gembongnya bapak bisa mut? Ya nah, makan bapak nah malam. Nah, hari kisah malam mau makan gembong. Ada belampu kan udah bangka bibir. Tanya samut. Soalnya lagi ada belampu lah. Wa kharaja bi qawlihi, dan kalau kata-katanya la lihormatiha, bukan karena dihormatinya maitatul adami, bangkai manusia, itu kan kada najis. Wa bi adami istiqdar, dengan tidak, dan dengan kata-kata dengan tidaknya kotor, tidaknya jijik, al maniyo. Nah, bini mani itu kada najis, tapi haram dikonsumsi. Kalau kecuali karena banyu mani anjing lawan babi, nah itu itu seumuran najis, abahnya namanya najis sudah kan, maka anaknya najis juga. Wa binafyid darari, dan dengan meniadakan berbahaya, al hajaru wan nabatu, batu dan tumbuhan ini kada najis, al mudiru yang mudarati di badan, au akalin atau akal, merusak akal pikiran, merusak badan. Ini haram dimakan tapi kada najis. Karena benda padat, bukan benda cair. Ini misalnya kan orang buah ganja lah. Ganja itu kan barangnya padat lah. Kayak apa? Ganja itu kayak gelepung lah, ganja itu ya. Nah, ini ganja itu ya mungkin hancur kan. Mungkin kalau tumbuh-tumbuhannya ganja itu kan sumpah lah. Yang curang sih kan lalu kayak kain karing apa, daun kering lah. Di rumah turang dia kan. Oh, bedanya beda padat kan dibuat jadi kantong, banyak sembayang, sah aja itu kan. Karena minyak kada najis tapi haram dimakan. Soma zakaral musannifu, kemudian menyebutkanlah musannif dhabitan, catatan lin najisil khariji, bagi najis yang keluar minal qubuli wad dubur, daripada kemana muka dan belakang. Biqaulih, kata-kata beliau, wa kullu ma'in, setiap benda cair. Benda cair masuk juga yang di belakang tuh, itu kan kayaknya air besar lah. Itu kan air besar, berarti kan masuk dikategorikan benda cair gimana? Ngarangin air besar mana? Abi buang air besar. Nah, itu kan berarti masih benda cair, dikategorikan benda cair itu kan. Nah, itu aja padat, bisa dibahas dikit gitu aja dah. Atau bahas juga kan dulu. Ini membayangkan pulang kan. Jangan dipikirkan, jangan dibayangkan, dipikirkan, nya, tetap dipikirkan, Pak. So, maka kamu sendiri pun dabitan deh. Waktu lumayan sudah benda cair, faraja benda sabilah yang daripada dua kemaluan muka atau belakang. Kita keluar di situ, benda cair, najisun hukumnya najis. Mun jatuh pulang karas benar aja. Bilang nang tak bunyi tak mujilak mengeluarkan, tetap najis juga. Karena itu abang adanya malah lain nona. Misalnya Pak, orang batu marin aja keluar misalnya najis. Kenapa? Karena batu marin itu kan dari endapan makanan ada di ginjal kan. Batu marin. Kamu nanggana keluar deh kayak kacang, naudzubillah min dzalik. Kayak kacang beringin gana itu kan. Kalau ini mungkin kawang keluarkan tanya masih sedikit deh mengalakian. Halus luangnya kan. Ini lagi duit hancur-hancur aja lah. Kalau ini kayak pasir lah. Pasir kalau dia ada mak ubatnya dimakan orang lalu hancur kan.
Nya tak endap lah, endapan kan di ginjal nah tak endapnya. Kalau dimakanin itu kan obat hancurnya, hancur keluarnya. Itu sama anu kami nih, mun kada hancur ieu tuh nang pasta di belah urang tuh leh. Dibeli kan. Belah urang tah. Kada lagi di makan belah kami kan itu nyumbat bisa. Sakit paru tukang. Keluar lah keluar kan. Ya akhir-akhir namanya jalurnya nih kayak atas sumbat. Itu kan dari endapan makanan-makanan ini. Jadi najis itu kan najis. Tapi kalau ini memang asli batu, nanti dimakan atau makan pasir nih. Saya pasirnya kan keluar pasir juga keluar di muka nih. Nah mau asli pasir itu mudah najis. Nah, ini ada cerita lah. Amun ada panja hadis Nabi SAW, beliau menyuruh orang orniyin minum kencing onta. Itu boleh karena untuk pengobatan waktu itu hadis itu kan. Ketika tidak ada atau tamu menang suci, maka boleh berobat dengan najis. Maka kan dalam kasus itu Nabi menyuruh itu bukan menandakan hukumnya jadi suci kada, tapi najis. Cuma waktu itu kan pengobatan. Jadi ini kan diambil orang, ini kan hadis ini dipakai orang. Kami onta, payo dijual orang. Malahan tak larang pada susunya. Susu onta berapa ya? 10 rial kan susu onta, sabutulnya itu lah. 5 rial kah? Kalau kami unta tak larang. Jadi kami kan waktu itu kemana Kuba lah. Kuba. Ya ada kan orang unta kan situ. Nah nama rasain gua unta kau aja. Ada pulang bemija orang berjual putih lawan kuning. Asal orang jual minyak. Sekalinya nang putih itu susu, nang kuning itu kami unta. Takuni tak larang kaminya pada susunya larang harganya. Kenapa aja kami unta aja ubat orang kacing manis. Kami seorang juga asadang kayak pak. Menginum kami seorang gin, gir bener lah. Kami unta diginom. Kayak pak kan nginum ya. Naudzubillah min dzalik. Itu kan. Tuh pak ada hadis Nabi bang itu kan jadi ubat. Rupanya ampuh. Tahu Arab kan pada orang payu kaminya kan jualnya. Punya butuh. Nah kayak sebutuh akwa itu kan tanggung itu nah. Terus tak harus lagi lah. Usah unta nukar kan. Jadi jadi kawanku kan di pengalaman umrah sudah bila anak nyaman dia susu unta ini nukar buat ke kulkas. Sehari semalaman di hotel ada kulkas. Buat kulkas sehari semalaman hanya dikindom nyaman tujunya. Ada sepalih kan orang buah susu unta lah, buah ke Indonesia kan boleh oleh umrah kan. Nah susu unta aja biar wah muak alan mencium muak paling minum. Nyata besi sudah. Besi. Susunya besi kan buat benukar, buat di koper kan. Berapa hari 3 hari di koper. Boleh ke rumah besi sudah. Orang buat kulkas langsung. Ya aku kan kawan pengalaman sudah buat kulkas nukar dua botol nukar kan. Buat di kulkas. Sudah sehari semalaman, ungkai, kinom nyaman, rasa junior. Kayak junior itu pasti kita rasanya. Manis gitu. Talah aku 2 botol kan nginom. Seunta kan. Nah, gitu. Asli kan dari orang memarah di untanya langsung kan dibuat kayak botol. Amun kita nukar susu nang kaleng-kaleng ini kan tidak tahu kita kalau kau di campur orang lah. Amun susu nang sudah bubuk begini lagi. Atau susu kental manis begini ini kan tuh sudah campur nyata ada. Kalau kita susu cair kan kayak di kaleng-kaleng dah. Itu kan kemungkinan ada campuran atau kada kan. Nah itu. Jadi pernah Nabi nyuruh demikian lalu sampai sedikit parut kan buahnya nginum apa? Nginum kami onta tadi. Ada juga sabda Nabi SAW, Allah Ta'ala aja Nabi tidak menjadikan kesembuhan umatku itu pada benda yang diharamkan atasnya. Itu maksudnya adalah khamar. Jadi orang tuh bila garing kan api garing aja yang minum khamar, tidak boleh. Khamar kada boleh jadi obat. Karena yang lain bisa, yang lain kada kita oleh tipes di ampih kan tuh ada obat. Kenapa jangan tak ampuh aja? Makan pipijit. Buat di kapsul kan. Pipijit buat di kapsul, makan ya ampih langsung. Kayu buang limanan. Nah, bila obat nang suci kita tamu lagi boleh. Pakai pipijit naon kan pipijit tahu tuh rasa kan. Ada 4 ya kok di dunia ini pipijit naon Nah, mau obati orang kan tipes. Jadi maksudnya apa? Khamar. Apa istirahat kah? Nah. Ini ada ceritanya seru lagi nah.
kisah orang minum banyu kamih Nabi. Kisahkan kita kah? Nah, itu resikonya lah. Resikonya istirahatnya bakurting lah. Tapi kan bila aku ada masuk lagi kan mana-mana kamu lah. Sarah kau lagi lah. Ikan aku bila masuk lah. Aku lapor ke ATO kan. Artinya aku masuk juga pak 4 sudah kan. Pak 5. Terserah lagi lah. Masuk kada lah. Yang masuk cuma kada kah? Kada lah kali. Ya, belawas. Napa nyajar? Hah? Nama mana? Amunnya mendah kita saura masih dimuntong kan kira wae lah. Takin tatagok kan. Ini kisahnya dikalurakan sudah. Kinom biasa. Iya ya bentuk penting kita takon lah. Enggak ada takon kena ada paham salah paham lah. Nah, itu punya itu ada bedanya karena bila keluarnya dari mana jangan anak. Itu karena bila keluarnya dari masih dari mana? Masih dari bagian muntong aja kan ada najis. Kada beta. Bila keluar dari sumbernya beta aja. Ada anak keterangannya karena bila bab salat nih, salat ya boleh. Di rekaman tadi rasanya tak keterangannya. Itu akan dikeluarkan sudah ataupun kawan seorang makan nah itu pun orang lain. Nah, dua pahamannya itu amunnya masih dimutung kita ada Bang. Makanya aku mencontohkan ini kan Habib nang beludah di wadah ini kan atau dimuntong tadi itu kan orang lain. Namun pribadi sendiri itu kalau masih dimuntong aja dapat. Jadi apa nih khamar itu kada kawa jadi ubat lah. Jadi haram, tetap haram dah walaupun kada tamu nang suci. Di antaranya kejadiannya Rasulullah SAW itu punya ada satu riwayat hadis kan dari Nabi SAW kan Nabi itu manusia biasa kan pada hakikatnya manusia juga tah manusia biasa cuma diistimewakan dengan dapat wahyu lah. Dia itu segala apa-apa nang keluar pada jasad Nabi itu suci. Paluhnya kah apalagi kita nang keluar di awak tah sampai nang keluar nang berupa nang kotoran banyu kamih kah banyu apa atau BAB lah air besar atau kecil darah Nabi suci juga pokoknya saya ikungan awasin suci itu bedanya lawan manusia. Nah ada satu riwayat Ummu Aiman nama asli itu Barakah Al-Habasyiyah. Nabi itu jadi kisahnya pada satu malam sidin hana bakami sidin lalu malam itu kan Nabi kada kawisi kan. Mungkin bapak kami ini jauh malah. Jauh di mana kan anunya bahari itu kan kada ada wisi, belum ada wisi. Lalu akhirnya ada wisi di rumah. Aslinya kada ada wisi. Jadi bila bapak kami itu harus keluar kampung, manakah? Di tempat-tempat nang sunyi lah. Jadi Nabi ini kada waktu itu kan kada keluar rumah sih den. Bapak kami di rumah aja. Lalu kan suci juga Bang kami Nabi tah. Ambil sini mangkok. Bak kami di mangkok sih den. Ini bakal di mangkok, anda sini buah ranjang. Mangkok tadi. Pacangan isok membuangnya kan. Nah pagi-pagi lalu si Ummu Aiman biasa sapu. Nah bersih-bersih kan. Bersih. Apa ke buah ranjang Nabi yang dibersihi? Periksa buka bila hati kolong ranjang. Ada Pak mangkok. Ada isi banyu itu banyu apa ini? Oh mungkin tak paham sinilah. Mungkin Nabi kami di sini kan karena nih kada turun nih supaya nang sementara di kami sini. Itu memang bentuknya kayak banyu kami. Tapi dicium buah harum. Enggak kita mau hanceng. Oh kita lah. Nah ini kan buah harum. Akhirnya ambil sidin cium buah harum nyaman nih gini. Kinom sidin talah. Ada jijik kayak ada gair talah kinom. Banyak Nabi dikinom sidin talah. Pembantu Rasulullah nama ngaran Ummu Aiman. Nah, ibadah talah sudah. Lalu Nabi bertakon kayak itu mungkin Nabi datang Nabi lah di sidin. Ujar Rasulullah wahai Ummu Aiman menanang mangkok di buah ranjang nih ulun simpuni dia Rasulullah. Isinya Bang. Ulun kinom ya Rasulullah. Ya tapi tahu lah itu kami tah. Banyak kami itu ada apa ya Rasulullah? Ulun kinom sudah.
Nah, ujar Rasulullah itu kan lan talijan nar batnuka. Lan talijan nara batnuka. Sekali untuk selama-lamanya tidak akan masuk neraka parutmu wahai Ummu Aiman. Parutmu itu ada macam masuk neraka lagi. Amun parut kada masuk neraka, maulah nang lain tak tinggal. Nah, artinya gara-gara parutmu tuh mengandung banyak kami Nabi, maka inya kada kamu masuk neraka. Nang lain tak umpat juga kan. Kada baca masuk neraka lagi gara-gara menginom kami Rasulullah. Itu untungnya orang jadi bini Nabi itu kan. Kan bini Nabi itu. Tahu kau jadi bini Nabi itu, pasti lo kau dapat berian Nabi kan. Nah, itu untungnya bukan bini Nabi itu. Mereka dijamin jadi ahli sur. Gak kada baca masuk neraka lagi kan mengandung pun Rasulullah kan. Nah, begitu pula kan orang jadi habaib lah. Nah, kiasnya itu kan habaib itu kan mereka itu satu juzu pada Rasulullah. Lalu habib itu misalnya apa? Maandak nang nutpahnya atau kabibinian nang kada habib leh, nang kada saripah kan. Nah, itu kan kiasnya kayak ini nih juga. Kada masuk neraka, parutnya kada baca masuk neraka. Siapa ngarannya? Putri Purkot kah? Nah, kenapa? Rik apa nya? Anika. Karpot kah? Ya itu singkatnya karpot lah. Iya karpot. Napa juga karpot nih? Kada bilolongannya karpot. Oh, sanya singkatan nih karpot kan beli Habib leh. Cuma nopang tanda tangan lo kan kontraknya lah. Kada batal bapak toh poligami leh. Nah, tanda tangan kan kada bicang poligami leh. Ya, pintar juga leh nya leh. Bila bicang poligami kan dah hakon nya. Habibnya hakon tanda tangan kan atau kan saya orang jabai leh. Nah, karpot itu kan orang kita biasa kan balik Habib. Nah, itu kan mengandung dari melahirkan anak kan, mengandung dari juzu daripada Habib kan. Nah, itu mungkin kiasnya kayak ini juga. Kiasnya kayak ini. Nah, bisa kacarin jadi bini Habib buhun lah. Nangis gitu. Nah, itu pangalihnya ikam. Bila pun kita jabanilah balik Habib, kasihan saripah pulang itu pangalihnya. Karena kan jatah saripah tuh jatahnya Habib nya. Nya bila balik orang biasa kan karas hukumnya haram oleh. Nah, hukumnya kan saripah tuh hukum nang keras kan haram balik orang jaba. Ganes ancamannya karena memutus jurid Nabi. Jadi saripah jatahnya harus balik Habib ketika kita jabani balik Habib. Pas jatah saripah bakurang kecuali siap di poligami kira-kira leh. Nah, jadi karena kan bila siap di poligami kan kita cukupi jatah saripah kan tohnya lah. Itu kan antonya 4 kan bakurang ada 3 hari saripah dapat lah. Kadang mau wasilah. Cuma kan kita secara akalnya kan. Misalnya madu kan biasanya madunya saripah, seorang kan kalah seorang leh. Walaupun seorang yang pertama kan kalah seorang leh. Ya, itu kan pernah dapat kemuliaan yang besar apa itu lah. Berarti kan rintangannya besar juga kan. Ada asal-asal kayak itu aja kayak karpot tuh kan. Tuh gana tuh kan anunya tuh nyatu juga ujiannya tuh kan. Kita nih ada tahu lah. Nah, kayak itu kan dapat kemuliaan kayak itu. Nah, gana tuh ujian kita ada tahu nih. Darah Nabi suci juga. Karena Abu Taibah pernah minum darah Nabi. Begitu pula Abdullah bin Zubair waktu masih kanak. Nabi ini tuntung bapak ini besungu. Bapak ngarang itu bekam. Bekam itu kan makan darah nah. Darah keluar di mangkok lo kan di mengocor dari mangkok. Darah kotor. Nah, kan orang bekam itu sehat kan tujuannya mau buangin darah kotor. Dijorong Nabi dan kanak. Abdullah bin Zubair ini kamanakannya Siti Aisyah. Abdullah tuh mamanya Asma tuh kakaknya Aisyah. Berarti kan kamanakan bini lah nah. Nah, karena kamanakan bini nyaman bebas Abdullah tadi kan naik ke rumah Nabi. Ada acil, Bang. Bini Nabi acilnya Abdullah lah nah. Nah, jadi pada suatu waktu Nabi itu besongo tadi bebekam darahnya itu dijorong Nabi lawan Abdullah bin Zubair. Hei gulam, hai anak, tolong buangkan inilah. Buang ke buah tanah nih untuk kopi tanahnya. Inggih ya Rasulullah. Jolong ambilnya. Kalau pada rumah dipadu kan di belakang rumah kan. Abdul bin Zubair nih anggaplah 10 tahunan mungkin umur sidin lah atau lebih tua lagi. Kurang lebih lah. Masih anak belum balik. Pikir sidin. Buang kada. Amun ku buang, aku salih sama mustawanya dapat darah Nabi nih.
aku kinom kan, ini kan kada biasa. Amun orang darah manusia biasa dikinom, dicium aja bau hari nyaman sudah. Gini lain baunya nah harum. Pasti rasanya ada apa-apa juga. Aku saya sama sawa aja tamu darah Nabi nih. Amun ku buang sekali itu tamu, lain ada apa nih kita dapat lagi. Nah sudah, kinom sidin darah Nabi. Alah, minum darah Nabi sama mangkokan nona. Nah. Iba itu lalu menemui Nabi pulang. Ya Rasulullah, Pak, wahai gulam, manikam mana darah tah? Ulun buang dia Rasulullah. Kamanikam buang ke tempat nah paling aman. Manusia kada banyak kawan menemukannya lagi ya Rasulullah. Pas waktu itu Salman Al-Farisi datang. Salman Farisi datang waktu itu. Ya Rasulullah pian nampak nakuni napalan kak anak ini. Aku Salmanai tadi darahku kan bekam. Ko jolong lawan si kak anak ni nah. Ujarku buang akan. Ujarnya sudah ulun buang dinya. Kadanya dibuangnya ya Rasulullah. Ujar Salman, ulun melihat tadinya di belakang rumah tadi. Dikinomnya darah pian ya Rasulullah dikinomnya. Bangun langsung Nabi. Nabi kan santai aja kan. Bangun langsung. Bujur kah ikam kinom kah hanya Nabi. Nah, dianya kisidin. Inggih ya Rasulullah kinom. Mungkin itu aja Nabi ikam jadi kada banyak sakit parut lagi kan. Celaka orang yang memusuhi ikam dan celaka orang yang ikam musuhi. Abdullah bin Zubair itu waktu sudah tuha sidin jadi gubernur Makkah. Lalu sidin lawan pemerintah. Pemerintahnya di presidennya di mana? Di Syam. Di Syam, di Syria kan. Ada sidin di Makkah jadi gubernur. Lawan sidin karena nih semena-mena kan pemerintahnya zalim semena-mena lawan sidin. Akhirnya bakal lahi. Tapi ngaran orang kawatan banyak kan sareng sakitanya kawatan di Makkah naon. Kalah Jepang cuma tuh orang mengalahkan sidin. Biya wafat sidin jar montung sidin buah harum pada misik. Jasa sidin digantung orang, disalib orang. Nah, padahal kan orang alim nih muridnya Rasulullah bahari itu kan tragedi na memilukan bahari itu kan perebutan kekuasaan. Kalah sidin kan. Jasa sidin ini digantung orang, disalib orang. Tapi montung sidin buah harum. Buah harum montung sidin. Kenapa? Karena pernah menginum darah Rasulullah. Buah haram pada bisik. Itu ceritanya. Rasulullah pernah bersabda, "Man khalata damuhu dami lam tamas sahun nar." Barang siapa yang Nabi pernah bercampur darahku dan darahnya, maka selama-lamanya neraka tidak akan menyentuh dia. Nah, kan orang minum darah Nabi deh. Atau buhan bini-bini Nabi itu kan itu bercampur darah lawan Rasulullah. Nah, pergi Siti Hadijah itu kan nyata bener lah bercampur loh kan melahirkan anak Nabi. Begitu pula seluruh apa-apa nang keluar daripada jasad para nabi-nabi yang lain. Jadi nang 124 nabi itu semuanya mereka kotoran-kotoran dari mereka itu hukumnya suci. Karena Nabi Isa alaihissalam kan turun ke bumi lah. Bila bak kami sidin cari aja kaminya ada bisa dibuang kan. Tanah aja kinom. Atas ini biabi kan tanah aja kinom makannya apa? Karena semua nabi itu semua padalat mereka nang lepas pada jasa mereka itu hukumnya suci. Adalah. Wallahu alam.